Pendidikan di Indonesia nih lagi diambang perubahan yang super besar. Ada kurikulum baru, kurikulum 2025 yang bakal segera diterapkan. Hari ini kita bakal bedah tuntas apa aja sih isinya dan gimana nih semua akan mengubah cara generasi penerus kita belajar dan mempersiapkan diri buat masa depan. Nah, ada peraturan baru yang bakal segera berlaku, dan ini bukan sekedar update kecil-kecilan loh. Dampaknya bakal terasa banget dari PAUD sampai SMA. Jadi apa sih sebenarnya isi dari kurikulum baru ini? Dan yang lebih penting, apa artinya buat masa depan anak-anak kita semua? Jadi, di balik kurikulum baru ini, ada sebuah filosofi yang wow, fundamental banget. Kita akan beralih dari pendidikan yang ngejar hafalan ke sistem yang fokusnya pada penguasaan kompetensi. Intinya, bukan lagi soal apa yang kamu tahu, tapi apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuan itu. Oke, konsep kuncinya itu namanya capaian pembelajaran atau disingkat CP. Coba deh bayangin, ini tuh bukan lagi daftar materi yang harus dihafal mati, tapi lebih kayak daftar kemampuan yang harus dikuasai. Jadi fokusnya geser total. Bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal, tapi apakah siswa bisa pakai rumus itu buat mecahin masalah di dunia nyata. Tujuan besarnya keren banget, yaitu untuk mencetak, para pembelajar seumur hidup. Sebuah generasi yang nggak cuma pintar di atas kertas, tapi juga adaptif, kreatif, dan siap banget ngadepin dunia yang perubahannya makin cepat. Nah, buat mencapai tujuan tadi, strukturnya juga dirombak total. Lupakan deh sistem kelas yang kaku. Kurikulum baru ini ngenalin konsep yang jauh lebih fleksibel, namanya sistem fase. Jadi, pendidikan itu dibagi jadi beberapa fase, mulai dari fase fondasi di PAUD sampai fase F di SMA. Nah, setiap fase ini ibaratnya kayak satu babak besar, durasinya 2 tahunan. Ini ngasih ruang buat setiap anak buat belajar sesuai ritme mereka sendiri tanpa tekanan harus naik kelas tiap tahun. Dan semua perubahan ini mulainya dari titik yang paling krusial. Mana lagi kalau bukan fase fondasi di jenjang PAUD. Disinilah fondasi untuk semua pembelajaran di masa depan itu dibangun. Nah, ini nih kutipan yang menurut saya revolusioner banget dari dokumen kurikulum ini. Ini adalah sebuah penegasan resmi bahwa bagi anak usia dini, bermain adalah belajar. Jadi waktu anak-anak kita main, mereka itu sebenarnya lagi ngebangun fondasi paling penting dalam hidup mereka. Terus fondasi apa aja sih yang dibangun di PAUD? Jadi ada 6 pilar utama. Dan ini bukan cuma soal calistung ya, tapi juga hal-hal krusial, kayak kematangan emosi biar anak siap belajar, juga numbuhin pemaknaan belajar yang positif. Keenam pilar inilah yang bakal jadi bekal mereka buat masuk ke jenjang SD. Oke, kita beranjak naik nih ke jenjang dasar dan menengah. Di sini, kurikulumnya fokus banget buat ngebekalin siswa dengan skill yang benar-benar relevan buat masa depan, lewat beberapa pendekatan baru yang menarik banget. Contoh pertama, IPAS. Ini bukan sekedar gabungin IPA sama IPS ya. Ini pendekatan baru yang ngajak siswa mikir kayak seorang ilmuwan. Jadi bukan lagi ngapalin nama-nama planet, tapi mereka belajar gimana sih caranya ngamatin, bertanya, dan nganalisis fenomena alam dan sosial di sekitar mereka. Selanjutnya, ada 2 skill yang super penting di zaman sekarang. Berpikir komputasional dan literasi digital. Ini bukan lagi pelajaran TIK yang misah sendiri loh. Keterampilan ini bahkan meresap ke berbagai mata pelajaran buat ngelatih siswa gimana cara mecahin masalah secara sistematis dan jadi warga digital yang cerdas. Bahkan nih, di beberapa jenjang, nanti bakal ada mata pelajaran yang relevan banget sama masa depan. Ada elemen-elemen kayak analisis data dan algoritma yang bakal diperkenalkan. Tujuannya bukan buat nyetak semua jadi programmer ya, tapi lebih ke ngelatih logika berpikir dan kemampuan nyiptain solusi berbasis teknologi. Terus gimana sama SMK? Nah, fokusnya makin dipertajam nih. Dengan mata pelajaran inti kayak kreativitas dan kewirausahaan, plus porsi gede buat praktik kerja lapangan atau PKL, tujuannya jelas banget. Lulusan SMK itu nggak cuma siap kerja, tapi juga punya potensi buat nyiptain lapangan kerja. Ada lagi nih aspek yang penting banget dari kurikulum ini, komitmennya pada inklusivitas. Tujuannya ya, untuk memastikan pendidikan berkualitas itu bisa diakses sama semua murid, tanpa terkecuali. Dan perlu dicatat nih ya, peraturan soal capaian pembelajaran ini nggak cuma berlaku buat sekolah biasa aja. Ini dirancang buat mencakup seluruh jalur pendidikan yang ada di Indonesia. Jangkauannya itu luas banget,
mulai dari pendidikan formal kayak SD sampai SMA, pendidikan khusus buat siswa berkebutuhan khusus, sampai pendidikan kesetaraan kayak paket A, B, dan C. Semuanya ada di bawah satu payung kurikulum yang sama. Keren kan? Terus gimana sih sistem fase ini diterapin buat pendidikan khusus? Nah, disinilah fleksibilitasnya kelihatan banget. Kalau di sekolah umum kan fase itu ditentuin sama kelas ya. Kalau di pendidikan khusus, fasenya disesuaikan sama usia mental dan kebutuhan unik dari setiap siswa. Pada akhirnya, semua perubahan ini tuh bermuara pada satu tujuan yang mulia banget, yaitu membangun fondasi yang utuh biar setiap murid siap jadi pembelajar sepanjang hayat dan yang paling penting bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, inilah gambaran besarnya dari sebuah transformasi pendidikan. Sebuah kurikulum yang lebih nekenin kemampuan, bukan lagi sekedar hafalan. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana pendekatan baru yang fokus ke kompetensi, kreativitas, dan inklusivitas ini bakal ngebentuk wajah generasi Indonesia di masa depan? Terima kasih sudah menyimak kali ini.